Sampurasun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, makmur, sejahtera, dan berbahagia. Saat ini izinkan saya untuk menyumbangkan pemikiran untuk saudara-saudara yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan atau bilanglah berpuasa. Begini, jika ada ketentuan bahwa melakukan ibadah puasa ini adalah menahan lapar, haus, tapi intinya kan nafsu ya. Menahan makan. Akhirnya lapar ini diidentikan dengan makan. Dan haus diidentikan dengan minum. Benarkah seperti itu? Saya sangat meyakini bagi mereka yang sudah mencapai kesadaran, kemudian mencapai kedewasaan jiwa, mereka akan menggali lebih dalam lagi pengertian itu. Begini, lapar, menahan lapar. Sebetulnya apa yang selalu membuat kita lapar dalam hidup keseharian kita? Kita itu sebetulnya lapar akan status sosial, lapar akan jabatan, lapar akan pangkat, lapar akan kekayaan. Itulah kelaparan yang mengerikan sebetulnya. Kalau hanya untuk menahan makan, menahan lapar, lalu kita tidak makan saja, kasihan. Orang yang sehari-hari lapar udah biasa. Mungkin untuk orang yang setiap harinya makannya berlimpah, enak, mungkin menjadi tidak biasa. Tapi kan jadi tidak adil ya. Nah, pengertian lapar itu yang tadi. Lapar, status sosial. Kelaparan kita sebagai manusia itu adalah kelaparan yang pada akhirnya menyengsarakan hidup kita. Lapar yang melahirkan kepedihan di dalam hidup kita. Nah, lapar ini, lapar apa? Itu yang harus dipertanyakan. Bukan soal kalau lapar jawabannya makan, minum, haus jawabannya minum. Bukan itu. Bagi orang yang ingin mencapai pencerahan kesadaran, ingin lahir kembali, seperti halnya sucinya seorang bayi, tentu akan menggali lebih dalam. Benarkah orang yang tidak makan itu nanti akan lahir sebagai seorang seperti halnya bayi? Apakah orang yang menahan minum akan lahir menjadi seorang bayi seperti halnya begitu? Saya yakin tidak. Lalu apa yang disebut dengan menahan haus? Jadi tadi tentang lapar yang identik dikaitkan dengan nafsu, kemudian haus pun sama yang identik yang dikaitkan dengan nafsu. Apa yang membuat kita haus dalam keseharian? Kita haus pujian, kita haus untuk dihormati, kita haus atas kekuasaan, kita haus akan kekuatan sehingga mampu menekan orang lain, merasa diri paling hebat. Tanpa sadar kita terjebak pada kesombongan. Dan itu kan yang justru sangat dipantang di dalam ruang-ruang keagamaan. Jadi sekali lagi, bukan menahan lapar yang diakibatkan harus makan, bukan juga persoalan haus yang diakibatkan nanti harus minum. Bukan itu. Tapi ada yang lebih berat dari itu. Tapi kalau untuk anak-anak bagus untuk melatih mental mereka. Nah, kalau kita lapar atas status sosial, entah itu sebagai
direktur, sebagai militer dengan pangkat tertentu, kita lapar untuk disebut sebagai bapak teladan, bapak yang hebat. Lapar disebut sebagai ustadz, sebagai pendeta, dan lain sebagainya. Itulah kelaparan kita. Hausnya apa? Haus pujian, haus dihormati, dan seterusnya. Itu hakikatnya. Lalu setelah itu kita harus membayar zakat. Zakat apa yang paling hebat? Zakat apa yang tidak pernah bisa ada gantinya? Konon 2,5%. Akhirnya orang membayar zakat itu 2,5%. Ada yang dengan uang, ada juga yang ditukar dengan beras. Kalau di rumah kita uang ada 1 miliar, 2,5% dari 1 miliar mungkin juga bukan 0,5% yang dikasih ini. Demikian juga dengan beras atau apapun lah. Tapi ada yang tidak bisa tergantikan. Menjakatkan waktu kita, menjakatkan hidup kita. Di mana mau beli waktu? Menjakatkan umur kita. 2,5% saja. Zakatkan itu untuk berbuat kebaikan yang kita berikan kepada mereka, hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan sehingga mereka merasakan keindahan di dalam hidup ini. Hingga kalau sudah seperti itu, wajar seseorang akan lahir seperti halnya bayi. Maksudnya bukan tidak berdaya, bukan bayi yang suci yang seperti itu. Setelah kita suci dari yang tadi, dari tahapan-tahapan tadi, tahapan puasa di bulan suci disebutnya juga, kita akan seperti seorang bayi. Maksudnya apa? Begini, coba bayangkan, jika bayi menangis, semua orang panik dan mencoba untuk menenangkannya. Jika bayi itu kedinginan, maka akan segera orang-orang itu berebut untuk menyelimuti dan mendekapnya. Ketika bayi itu sakit, semua orang panik dan mencoba untuk menghibur dan menyembuhkannya. Dan ketika bayi itu tersenyum, tertawa, kita semua pun merasa ikut gembira. Nah, jadilah seperti halnya bayi. Jadi, setelah selesai melewati bulan suci Ramadan ini, kita akan kembali kepada fitrah disebutnya ya. Dan pengertian fitrah ini konon adalah kembali suci. Seperti halnya seorang bayi, ya memang benar. Tapi mustahil kita akan mundur menjadi seorang bayi, orang tubuh kita udah pada tua. Tapi secara filosofi, hidup kita harus seperti itu. Saat kita sakit, banyak orang yang ingin menjenguk. Banyak orang yang mendoakan agar kita lekas sehat, sembuh, pulih kembali. Saat kita kedinginan, banyak orang yang datang untuk mendekap. Saat kita dalam keadaan sedih, banyak orang yang menghibur kita. Saat kita di dalam kesulitan, banyak sekali orang yang ingin menolong kita. Saat kita ketawa, tersenyum, maka orang lain pun akan tersenyum. Karena tidak pernah ada bayi yang ngomongin orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Tidak ada bayi yang berbohong. Tidak ada bayi yang menghakimi si A benar, si B salah, dan seterusnya. Tidak ada. Nah, jadilah seperti itu. Itu yang ingin saya sumbangkan. Pemikiran mungkin tidak ada di dalam Islam. Tapi coba pertimbangkan kembali apa yang sudah saya sampaikan.
Semoga saja jika diterima dengan hati yang terbuka, pikiran yang cerdas, cerah, yaitu tadi, coba lepaskan rasa lapar kita, tahan lapar kita, tapi jangan lupa tetaplah bertegang teguh pada kesadaran. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu menjaga kesadarannya di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.